Halo teman-teman, saya Satria Prahara. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di sini teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan belajar salah satu rumus yang juga paling sering digunakan oleh para pengguna Excel untuk mencari dan memunculkan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, simpelnya cara kerjanya sama seperti mesin pencarian Google. Ketika teman-teman menginput kata kunci, maka nanti secara otomatis Google akan memunculkan informasi sesuai dengan kata kunci yang kita inputkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita belajar untuk menggunakan rumus mencari data ya, mencari data dan memunculkan data tersebut. Nah, secara umum ada dua cara teman-teman, teman-teman mungkin familiar ya, disebut dengan VLOOKUP, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Ya. Bedanya apa? Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk yang pertama, ini kita VLOOKUP dulu. Jadi VLOOKUP itu simpelnya adalah rumus yang digunakan untuk mencari data dan memunculkannya. Tetapi untuk tabel yang berbentuk vertikal atau memanjang ke bawah. Bentuk tabel vertikal itu seperti apa? Saya contohkan, misalnya teman-teman punya nama siswa ya. Namanya kita buat saja Andi, Budi, Carla, Dino, Eka misalnya ya. Nah, masing-masing nama ini mereka punya hobi yang berbeda-beda. Misalkan kita tulis sebelah kanannya hobi ya. Andi misalnya hobinya sepak bola. Budi mungkin hobinya badminton ya. Carla menyanyi misalnya ya. Dino misalnya futsal. Eka main gitar. Nah, VLOOKUP itu kita ingin mencari data ya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, tetapi datanya berbentuk vertikal. Vertikal itu dia memanjang ke bawah ya teman-teman. Jadi ada nama satu, Andi, Budi, Carla, Dino, Eka, dia berbentuk vertikal ke bawah seperti ini ya. Saya buatkan arrow ke bawah. Ini ya, ke bawah ini ya, vertikal. Nah, kita ingin mencari hobinya masing-masing nama yang ada di sebelah di kolom B ini ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin mencari Andi, nama misalnya nanti Andi atau Budi lah. Budi. Nah, kita ingin mencari hobinya apa. Nah, hobinya apa sesuai dengan nama yang kita inputkan gitu ya. Nah, kalau secara manual tentunya ketika kita mengetik Budi, maka nanti yang muncul adalah pasti badminton ya. Badminton seperti itu. Ini cara manualnya. Ini kita tulis aja dia badminton. Nah, dengan rumus VLOOKUP kita bisa mencarinya tanpa harus mencari satu-satu manual seperti yang tadi kita lakukan ya teman-teman ya. Rumusnya simple. Jadi misalkan ya sama dengan teman-teman ketik aja VLOOKUP ya, buka kurung. Nah, lookup value ini kriteria apa yang teman-teman ingin cari di tabel sumbernya. Nah, teman-teman ingin mencari nama Budi ya, berarti kita klik sebelah sini. Ya, kemudian titik koma, table array-nya. Table array-nya itu dari tabel mana teman-teman ingin mengambilnya. Ya. Nah, ini kita blok saja dari mulai Andi ya. Judulnya nggak perlu karena kita pengen langsung nyari namanya saja. Andi sampai main gitar. Ya. Oke, titik koma. Nah, kemudian kolom index number. Nah, teman-teman mau memunculkan informasi apa dari nama ini di kolom keberapa gitu ya. Karena kita cuma punya 2 kolom, maka dihitungnya ini kolom pertama,
ini kolom kedua. Berarti kita ketik 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini dia ada 2 pilihan, true atau false. Nah, kalau teman-teman ingin memunculkan yang benar-benar persis mirip, maka kita harus ketik false ya. False ini sama identik juga dengan, huruf atau angka 0. Kita tulis saja 0 ya. Nah, maka akan memunculkan badminton di sini. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman mengganti namanya, misalnya jadi Carla ya. Kan nanti akan otomatis mengganti menjadi menyanyi gitu ya. Nah, umumnya kalau misalnya di Excel itu data yang dimunculkan itu dia manjang ke bawah itu banyak ya. Ini kan cuma satu. Misalkan kita ingin mencari setelah Carla kita ingin mencari Andi misalnya. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal kita blok aja ke bawah. Nah, ini error. Kenapa error, teman-teman? Kita cek ya rumusnya ya. Ketika kita klik di atas ini, nah maka dia akan mengeblok semua area dari B6 sampai C10. Nah, kita cek di bawah ya. Nah, yang di blok itu ternyata bukan dari B6 sampai C10, tapi turun ke bawah. Artinya apa? Kita perlu mengunci range-nya ini, gitu ya. Sebelum kita tarik ke bawah, sebelum kita copy ke bawah. Nah, caranya gimana? Jadi pas di atas ini teman-teman blok range-nya B6 sampai C10, kemudian teman-teman ketik FN F4 sampai muncul tanda dolar seperti ini. Ini namanya absolute reference, artinya kita mengunci range tabelnya supaya ketika kita copy ke bawah dia tidak berubah ya. Oke, coba kita copy ya ke bawah ya. Nah, dia udah benar ya, Andi sepak bola gitu ya. Kita copy sampai bawah saja, misalkan kita pengen mencari Dino misalnya ya, maka dia akan muncul futsal. Eka, maka dia akan muncul main gitar gitu ya. Siapa lagi? Budi, maka dia akan muncul badminton. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk VLOOKUP. Bagaimana dengan HLOOKUP? Konsepnya sama, tetapi dia beda. Datanya horizontal ya, HLOOKUP. Kalau yang di atas itu vertikal, maka ini tinggal kita copy paste aja, teman-teman. Copy paste bawah, saya kecilkan sedikit ya. Nah, tapi untuk tabel yang berbentuk horizontal, ya. Horizontal. Nah, misalkan ini kan dia vertikal ya, maka nama-namanya harus kita buat horizontal ya, teman-teman ya. Misalkan di sini nama dia ke samping sini ya. Di sini Andi, Budi, Carla, ya, Dino, Eka. Nah, kemudian di sini hobinya. Ya. Ini berarti sepak bola ya. Kita copy aja supaya gampang. Kita paste pakai transpose ya. Jadi dia langsung copy ke dari vertikal ke horizontal ya. Nah, kita juga pengen mencari seperti tadi ya. Misalkan kita pengen cari namanya misalnya kita pengen namanya Carla misalnya ya. Nah, terus di sini hobinya apa gitu. Nah, kita cari menggunakan rumus HLOOKUP. Ya. Sama dengan HLOOKUP. Nah, sama kayak tadi, lookup value yang mau kita cari apa, kriterianya apa, kita klik Carla gitu ya. Nah, table array-nya yang mana? Nah, ini kita copy, kita blok selain judulnya ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa kita buat absolute ya, FNF4 supaya muncul dolarnya. Teman-teman juga bisa ketik manual menggunakan kata dolar kalau misalnya teman-teman nggak ingin menggunakan FNF4 ya. Lalu titik koma, row index, kalau yang tadi kolom ya, teman-teman ingat ya, kalau tadi kan kolom ya, kolom kedua. Nah, karena kita di sini dia bentuknya horizontal seperti ini, maka kita baris kedua ya, 1, 2 ini ya, 1, 2. Berarti kita baris ke 2. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi kita ketik mau. Nah, sama ya teman-teman ya. Ketika misalnya kita pengen drag ke bawah misalnya. Nah, kita pengen nyari misalnya Budi ya. Maka dia akan muncul badminton gitu ya. Dino akan muncul Eka futsal. Eka akan muncul main gitar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya bedanya. Prinsipnya sama, bedanya hanya bentuk datanya. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah rumus VLOOKUP karena memang tipe data yang umum
ada di pasaran itu biasanya datanya itu memanjang ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau teman-teman suka, silahkan like dan share dan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman ingin request topik-topik selanjutnya, dan jangan lupa juga silahkan subscribe agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya dan juga bisa membantu perkembangan video ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.